Shalom, shalom. Selamat hari Minggu adik-adik remaja Jemaat GKSTF Palu. Bersyukur hari ini kita boleh bersekutu, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita beribadah masih secara online, namun tidak mengurangi rasa syukur kita, tidak mengurangi semangat dan kerinduan hati kita untuk datang, memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita naikkan setiap ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita ungkapkan, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita naikkan setiap ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena hanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita memohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran, kesalahan yang telah kita lakukan. Kita telah menyakiti hati Tuhan. Mari kita naikkan setiap permohonan ampun kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan kita, agar Tuhan melayakkan kita untuk kita layak memuji dan menyembah Tuhan.
kebaikan dalam kehidupan kami boleh ada pada saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kau memberkati kami, anak-anak remaja, di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami renungkan pada saat ini, mampu kami mengerti Tuhan. Dan Kau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Bukan hamba Tuhan, agar hamba dapat berkata-kata sesuai dan seturut akan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan, Engkau akan memberkatinya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bagaimana menjadi anak muda yang takut akan Tuhan sehingga dapat menjadi teladan. Bagaimana menjadi anak muda yang takut akan Tuhan sehingga menjadi teladan. Nanti ayat-ayat firman-Nya akan dibagikan sesuai dengan poin-poin yang akan kita renungkan secara bersama. Ya, langsung saja. Poin pertama yang akan kita renungkan yaitu memperhatikan nasihat. Kita bisa baca dalam Amsal 15 ayat 5. Amsal 15 ayat 5 berkata demikian. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kalau saya perhatikan, zaman sekarang ini, anak-anak muda itu memaknai suatu penampilan adalah segala-galanya. Sehingga ia rela melakukan apapun untuk menunjang penampilannya, walaupun hal itu konyol. Saya rasa adik-adik remaja pasti mengerti apa yang saya maksud dengan kekonyolan ini. Saya beri contoh, di kampung saya, ini fakta ya, anak-anak muda di sana, tapi tidak semua juga, mereka kalau keluar kampung, helm itu mereka tidak pakai di kepala. Mereka hanya gantung di tangan mereka. Alasannya apa? Karena nanti kalau pakai helm, rambut saya rusak, tatanan rambut saya yang sudah buat susah rusak, atau orang-orang tidak bisa lihat muka saya, atau orang-orang tidak bisa melihat model rambut saya. Sama kisahnya dengan anak remaja, namanya Ryan Smith. Dia mempunyai prinsip, dia memegang prinsip tersebut bahwa penampilan adalah segala-galanya. Akhirnya, jadi setiap kali dia naik sepeda, ayahnya selalu menegur, ayahnya selalu menasihati dia supaya pakai helm. Tapi dia tidak mau pakai helm karena itu alasannya sama dengan contoh yang saya berikan tadi, karena nanti bisa merusak tatanan rambutnya. Sehingga apa? Beberapa hari kemudian dia mengalami kecelakaan. Dan dia gegar otak dan dia koma selama berminggu-minggu. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, pasti kita semua banyak kali diberi nasihat oleh orang tua kita, bahkan hampir setiap hari. Tapi pertanyaannya bagi kita, bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita terhadap nasihat tersebut? Kadang-kadang kalau saya perhatikan anak-anak muda zaman sekarang itu menganggap nasihat adalah sesuatu yang kuno, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang membosankan, atau bahkan sesuatu yang merepotkan. Sehingga dari prinsip tersebut, anak-anak muda anti terhadap nasihat. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita ingat bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi, setiap nasihat, jika itu tujuannya baik, tidak ada alasan untuk kita tidak menaatinya. Ya. Selain Tuhan yang begitu betul-betul mengasihi dan peduli terhadap kita, tetapi juga orang tua sangat peduli terhadap kita. Ya. Poin yang kedua, bagaimana menjadi anak muda yang takut akan Tuhan sehingga dapat menjadi teladan, yaitu bersinar seperti bintang. Kita bisa buka dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik remaja pasti sudah tahu dan pasti sudah pelajari di sekolah kalau bintang merupakan salah satu benda langit yang dapat bersinar sendiri selain matahari. Sama halnya dengan bintang yang dapat bersinar sendiri, begitu juga yang harus terjadi di kehidupan anak-anak muda. Ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh anak-anak muda, salah satunya yaitu menjadi terang dunia.
Artinya apa? Anak-anak muda mampu menjadi berkat dimanapun ia berada. Ia mampu menjadi berkat di tengah-tengah orang-orang sekitarnya atau bahkan di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui perilaku kita setiap hari. Tentunya perilaku kita tersebut mencerminkan karakter anak-anak Tuhan dan tentunya dilakukan dengan ketulusan hati dan atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Bukan atas dasar keinginan daging kita supaya kita dapat pujian lah dan lain-lain. Kalau kita fokus bahwa tindakan kita semuanya untuk Tuhan, pasti kita akan selalu melakukan yang terbaik dan pasti yang paling penting kita akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang anak-anak muda berpikir, saya juga pernah berpikir bahwa nanti jadi pendeta, nanti jadi penginjil, atau nanti jadi misionaris baru bisa bersaksi. Tidak seperti itu ya. Bukan nanti jadi pendeta yang full time, tapi yang paling penting kita melakukannya dengan full heart atau sepenuh hati. Jadi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita mampu menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Ya, poin yang terakhir yang akan kita renungkan bersama, yaitu dewasa rohani bukan ditentukan oleh usia. Kita buka dalam Mazmur 119, ayat yang ke-100, berkata demikian, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpendapat bahwa semakin tua usia seseorang, semakin dewasa pula kerohaniannya. Benarkah demikian? Jawabannya tidak selalu demikian. Ada banyak orang yang sudah masuk kategori dewasa atau tua umurnya, tapi masih saja belum dewasa secara rohani. Alias bisa kita katakan masih kanak-kanak rohani. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, perlu kita garis bawahi di sini bahwa kedewasaan rohani seseorang itu tidak selalu sejalan dengan kedewasaan secara usia atau fisik. Begitu juga lamanya seseorang dalam mengikut Tuhan atau menjadi Kristen tidak menjamin bahwa orang tersebut memiliki kedewasaan rohani. Memang kalau secara teori seharusnya demikian. Namun faktanya tidak seperti itu. Semuanya itu tergantung pada kesungguhan kita dalam mengejar perkara-perkara rohani. Tanpa kesungguhan hati kita mencari Tuhan, orang yang sudah Kristen pun akan kalah dewasa secara rohani dengan anak-anak muda yang sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidupnya. Kita baca dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, jadi bukan perkara yang mustahil bila orang muda bisa menjadi teladan dalam hal kerohanian. Oleh karena itu, adik-adik remaja, walaupun usia kita masih sangat muda, marilah kita sungguh-sungguh cari Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga semakin hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Daud adalah contoh yang dapat kita teladani. Daud memiliki kedewasaan rohani sehingga ia pun dapat berkata, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Dalam hal ini, Daud bukan asal berbicara saja, tetapi ini benar-benar terjadi. Demikian renungan firman kita pada saat ini. Kiranya adik-adik remaja mengerti apa yang dimaksudkan firman Tuhan pada saat ini dan menjadi pedoman kekuatan, sehingga semakin hari adik-adik remaja semakin diperbaharui oleh Tuhan,
dan menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan menjadi teladan. Itu mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ada waktu lagi Engkau berikan kepada kami, adik-adik remaja, walaupun ibadah kami melaksanakan di rumah masing-masing, tetapi itu semua tidak mengurangi sukacita kami Tuhan beribadah kepadamu. Dan terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu, biarlah kami anak-anak remaja mampu mengerti, dan kami menjadi anak-anak remaja yang takut akan Tuhan, sehingga kami mampu menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan kehidupan anak-anak remaja dalam tangan kasih-Mu, dalam pendidikan mereka ya Tuhan, Engkau akan memberkati, bahkan setiap kerinduan dan harapan mereka, cita-cita mereka Tuhan, Engkau pula yang akan memberkati. Engkau memberkati setiap orang-orang tua mereka ya Tuhan, Engkau beri kesehatan, kekuatan, memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, biarlah melalui pekerjaan itu Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan segala pergumulan mereka, anak-anak remaja ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi kami percaya Engkau lebih mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Untuk itu ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka Tuhan, memberikan jalan dan solusi yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur atas kesempatan ini dan kehidupan kami Tuhan. Kami hanya pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada hari ini, kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Demikian pula ibadah kita pada hari ini. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.